Klinik sendiri oleh masyarakat pada umumnya saat ini dianggap negatif karena mereka menganggap bahwa klinik ini irasional. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Salam Madang, orang Madang semangat. Kali ini kita akan madang filsafat dan kita akan membahas tentang klinik dalam masyarakat. Sekarang ini kata klinik diartikan sebagai suatu konotasi yang negatif. Mereka menganggap klinik itu identik dengan budaya, tradisi, adat istiadat, keyakinan, kepercayaan, laku, ritual, dan sejenisnya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Klinik sendiri oleh masyarakat pada umumnya saat ini dianggap negatif karena mereka menganggap bahwa klinik ini irasional atau tidak rasional, tidak sesuai dengan logika, tidak ilmiah. Standar keilmiahan yang mereka pakai adalah standar ilmu metodologi barat. Sayangnya, ketika masyarakat banyak mengklaim bahwa klinik adalah sesuatu hal yang berkonotasi negatif, tidak rasional, tidak ilmiah, mereka tidak mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud klinik dalam metodologi Jawa. Sementara kata klinik sendiri bukan dari bahasa asing atau metodologi barat, tetapi berasal dari metodologi Jawa menggunakan bahasa Jawa yang tentunya ini harus dikaji dahulu sebelum mereka mengklaim mengeluarkan statement tentang klinik. Itu harus mengkaji dulu secara bahasa, artinya, maknanya, dan sebagainya. Madang filsafat kali ini kita akan mengupas secara singkat terkait klinik dalam pandangan metodologi Jawa, yang tentunya metodologi yang memang melahirkan klinik itu sendiri. Klinik merupakan kata sifat yang dalam bahasa Jawa artinya bersifat nik, karena klinik itu kata dasarnya adalah nik atau nik. Nik itu sendiri artinya partikel terkecil atau dikatakan saknik, sapletik atau percik terkecil yang sudah mampu diketahui oleh masyarakat Jawa kuno dengan ilmu pengetahuannya, sehingga sesuatu yang sudah bisa terurai hingga partikel yang terkecil itu disebut dengan klinik. Nah, jadi klinik di dalam pengertian Jawa kuno itu sendiri bukan klinik yang tidak ilmiah, yang tidak rasional, tetapi klinik yang benar-benar suatu hal yang supra ilmiah yang sudah bisa terurai dengan ilmunya. Ibarat suatu benda tersebut sudah bisa diuraikan menjadi partikel yang kecil, yang terkecil, yakni inti atom, dan inti atom tersebut diuraikan juga menjadi proton, neutron, dan elektron. Nah, partikel-partikel yang terkecil inilah yang disebut dengan nik. Budaya masyarakat Jawa sejak zaman dahulu kala dikenal sangat adiluhur, sehingga mengutamakan kehati-hatian, keelokan, kesantunan. Maka banyak sekali hasil-hasil pengetahuan masyarakat Jawa pada masa itu kemudian disajikan dengan dibungkus cerita-cerita, simbol-simbol, sehingga banyak sekali masyarakat Jawa saat ini, karena mereka lebih cenderung menggunakan atau mempelajari metodologi barat, akhirnya mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terkandung dari sebuah cerita, sebuah laku yang itu terbungkus dalam simbol
simbol masyarakat masa lalu, sehingga banyak sekali kemudian cerita-cerita atau simbol-simbol tersebut, bahkan perilaku-perilaku yang berkaitan erat dengan ritual, tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat Jawa kemudian dianggap klinik yang berarti irasional atau tidak ilmiah oleh masyarakat Jawa itu sendiri. Nah, kembali ke klinik yang merupakan kata sifat dengan kata dasar nik atau nik, ini merupakan hasil penelitian yang panjang yang melalui proses yang lama, yang tentunya penelitiannya tidak main-main oleh masyarakat Jawa saat itu dengan metodologi Jawa, bukan dengan metodologi Barat. Proses penelitian ini dalam masyarakat Jawa disebut teliti. Nah, teliti kemudian menjadikan titen. Titen itu akronim dari teliti dan telaten. Teliti itu proses penelitiannya dengan sangat cermat, detail. Telaten itu continue, terus menerus dari masa ke masa, yang tentunya banyak sekali kegagalan dan akhirnya menemukan kesimpulan-kesimpulan. Ini sebenarnya persis dengan penelitian di Barat yang tentunya juga mengalami kegagalan dan sebagainya, yang akhirnya nanti menjadikan hasil penelitian itu sebagai suatu rumus pasti seperti fisika, kimia dan sebagainya. Bedanya bahwa penelitian di masyarakat Jawa kuno ini penyajiannya, rumus-rumus pastinya dikemas dengan simbol-simbol, dengan cerita-cerita, dengan wujud-wujud kebendaan yang kemudian diaplikasikan dalam budaya, religi, adat istiadat dan sebagainya, sehingga sangat sulit dijangkau ketika orang-orang yang ingin mempelajari itu menggunakan metodologi Barat. Kembali ke titen. Titen dalam masyarakat Jawa bukan titen seperti pemahaman masyarakat pada umumnya. Masyarakat Jawa saat ini dalam mengartikan titen sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh masyarakat Jawa masa lalu yang menggunakan metodologi Jawa. Jadi kalau masyarakat Jawa masa lalu mengartikan titen sebagai sebuah proses penelitian yang teliti, yang detail, yang cermat, secara telaten, sehingga kemudian hasilnya bisa diketahui, disimpulkan, bisa terurai secara detail sampai hal yang terkecil yang disebut nik, yang kemudian sifat atau hasil penelitiannya itu menjadikan sebuah keyakinan atau sebuah klinik dalam arti hasil sebuah penelitian yang ilmiah. Tetapi dalam masyarakat Jawa saat ini titen diartikan sebagai suatu hal yang diperoleh karena melihat niteni kejadian pada umumnya. Jadi mereka tidak menganggap bahwa ketika mereka mendengar kata titen itu sebagai suatu hasil proses penelitian yang panjang, yang teliti, yang cermat. Mereka hanya menganggap wah ini suatu fenomena kebetulan karena sering melihat, sering niteni dari kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi. Tentunya ini sangat berbeda jauh dengan pemahaman masyarakat Jawa masa lalu. Nik atau nik yang kemudian menjadi klinik sebagai suatu hasil penelitian yang supra ilmiah, yang supra rasional dengan metodologi Jawa kuno, kemudian menjadi hal yang dipatuhi dan diyakini oleh masyarakat Jawa, yang kemudian dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara keyakinan, secara cerita kutu, secara perilaku dalam adat istiadat, tradisi, budaya dan sebagainya, dalam ritual, yang dalam masyarakat Jawa keyakinan, kepatuhan dalam menjalankan itu kemudian disebut gugon tuhon. Nah, gugon tuhon ini berasal dari bahasa Jawa juga, yang artinya digugoni, kata dasarnya gugu, dan dituhoni, kata dasarnya tuhu. Gugu itu berarti dipercaya, diyakini. Nah,
tuhu itu dipatuhi. Jadi kenapa diyakini dan dipatuhi? Karena hal-hal tersebut sudah melalui proses panjang, proses penelitian ya, yang terus menerus, yang bertahun-tahun namanya, mungkin berabad-abad, hingga menjadi suatu kesimpulan ilmu pasti yang dikemas dengan simbol-simbol tadi. Jadi Gugon Tuhon dalam masyarakat Jawa kuno itu artinya diyakini, dipatuhi, dijalankan karena sudah teruji. Nah, ironisnya dalam masyarakat Jawa saat ini pun Gugon Tuhon salah diartikan sebagai suatu hal kepercayaan yang mistis, yang tanpa dasar dan irasional, sebagai suatu hal yang tahayul. Ini bedanya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena masyarakat Jawa saat ini banyak sekali yang mempelajari Jawa dipaksakan menggunakan metodologi Barat, metodologi logika. Kalau Barat itu mengedepankan logika, sementara Jawa logika, spiritual, akal, semuanya menjadi satu. Inilah bedanya. Jadi Gugon Tuhon masyarakat Jawa masa lalu adalah sesuatu yang dipatuhi, diyakini, dijalankan karena suatu hal yang teruji. Sementara Gugon Tuhon menurut masyarakat Jawa saat ini adalah sebagai suatu hal yang tahayul, yang irasional. Nik atau kemudian disebut dengan klenik, yang merupakan bahasa Jawa, juga akhirnya dipakai dalam bahasa Indonesia menjadi kata pernik. Makanya ada istilah pernak-pernik. Juga dipakai dalam kata renik, jasad renik, artinya jasad makhluk hidup yang sangat kecil, yang tak kasat mata. Itu kata dasarnya semua nik. Artinya bahwa nik dalam kalimat klenik ini memang sebagai suatu hal yang rasional, bahkan suprarasional, ilmiah, supra-ilmiah, yang merupakan hasil penelitian dengan metodologi Jawa kuno yang sangat detail, sehingga ilmu Jawa kuno sudah mampu mengurai terhadap makhluk hidup, bisa sampai di hal yang partikel terkecil yang disebut dengan jasad renik. Makhluk hidup yang kecil yang tidak terlihat oleh mata yang disebut dengan jasad renik. Dalam masyarakat Jawa kuno, hal-hal yang bersifat lembut, yang kecil hingga terkecil, yang tidak bisa kasat mata, mereka menyebutnya dengan kalimat sederhana, bisa disebut dengan lembut karena lembutnya, atau badan halus karena wujudnya yang sangat halus. Sayangnya dalam masyarakat Jawa saat ini, kata lembut, kata badan halus juga diartikan sebagai sebuah konotasi yang negatif, sebagai suatu hal gaib, makhluk halus, setan, jin, dan sebagainya. Padahal dalam metodologi Jawa kuno yang namanya badan halus, jasad halus, atau lelembut, itu semua hal yang bersifat tak kasat mata karena saking kecilnya. Tapi kemampuan masyarakat Jawa saat itu sudah bisa menguraikan dengan ilmu Jawa. Jadi kesimpulannya bahwa klenik ini sebenarnya merupakan hasil penelitian ilmiah yang sudah teruji berabad-abad lamanya oleh masyarakat Jawa kuno menggunakan metodologi Jawa kuno, yang sayangnya pada saat ini oleh masyarakat Jawa sendiri dianggap sebagai suatu hal yang irasional, suatu hal yang tidak ilmiah, karena mereka memaksakan semua hal harus menggunakan metodologi Barat seperti yang mereka pelajari saat ini. Nah, sementara metodologi Jawa kuno sudah sangat kompleks karena tidak hanya menggunakan logika pikir, tetapi menggunakan rasa, bahkan menggunakan kasukman. Dan mereka bisa menyinergikan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Berbeda dengan metodologi Barat yang hanya mengandalkan logika saja, mengandalkan fisik saja, mengandalkan kemampuan
yang jarang menyertakan dengan pemahaman-pemahaman spiritual, pemahaman-pemahaman batinnya, sehingga terkadang banyak hal-hal yang sebenarnya belum mampu terjangkau oleh metodologi barat terkait adanya pandemi COVID-19 saat ini. Mereka menganggap itu virus. Masyarakat Jawa menganggap itu pagebluk. Nah, pagebluk ini bisa berasal dari bangsa halus. Nah, bangsa halus itu sendiri, wadah halus itu sendiri, ya golongan dari krumi-krumi, bukan dari setan dan sebagainya. Karena di Jawa, di pengetahuan ilmu Jawa kuno, ada yang disebut dengan krumi. Krumi itu makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan jasad rening. Dalam artian jasad rening ini tidak hanya yang sifatnya kecil ukuran tertentu, bahkan ukuran yang paling kecil yang tidak bisa dilihat tanpa alat bantu, ya seperti yang disebut dengan bakteri, virus dan sebagainya. Masyarakat Jawa sudah mengenal pagebluk sejak zaman dahulu kala. Artinya masyarakat Jawa sudah mengenal adanya virus, bakteri dan sebagainya sejak masa lampau. Artinya bahwa ilmu atau metodologi Jawa kuno sudah mencapai tingkat pengetahuan yang tinggi, tidak kalah dengan metodologi barat saat ini. Dalam masyarakat Jawa kuno, ilmu pengetahuan mereka dinamakan dengan kawruh, yang berasal dari bahasa Jawa tentu. Nah, kawruh ini merupakan suatu proses ilmu pengetahuan yang diawali dari melihat atau weruh, kemudian mengetahui, karena setelah melihat itu diteliti, ya, mengetahui, dan akhirnya paham. Setelah paham, terciptalah suatu hasil dari penelitian tadi yang disebut nik atau nik, yang kemudian bersifat kronik, yang kemudian menjadi sebuah ilmu. Karena ilmu itu kelakuannya kanthi laku. Lah, lakunya apa? Laku itu dari weruh atau melihat, mengetahui, akhirnya memahami dan bisa menyimpulkan. Nah, sementara lekase lawan kas, artinya lekase lawan kas itu bahwa suatu proses penelitian itu melalui tahapan yang panjang sekali, gagal sampai akhirnya berhasil menyimpulkan suatu keadaan yang diteliti tersebut. Sehingga kawruh atau ilmu dalam masyarakat Jawa kuno diartikan sebagai suatu hasil dari sebuah proses penelitian yang panjang, yang kontinu, yang kemudian kesimpulannya dibakukan dengan metode tersendiri, yakni metodologi Jawa, dengan simbol-simbol dan sebagainya, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang diajarkan, diwariskan secara turun-temurun lewat tutur, lewat laku, lewat ritual, tradisi, adat, budaya dan sebagainya, yang ada kalanya juga kemudian dibakukan dalam sebuah tulisan yang sering disebut dengan kitab-kitab Jawa kuno. Nah, tentunya ilmu pengetahuan ini masih jarang dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan oleh masyarakat sekarang yang menggunakan metodologi barat, apalagi dipahami oleh bangsa lain, sedangkan bangsa sendiri saja belum tentu bisa memahami, bisa menjangkau apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan Jawa kronik. Kiranya itu tadi pembahasan terkait kronik dari sudut pandang masyarakat Jawa kuno, yang tentunya merekalah yang melahirkan pemahaman tentang klinik, bukan kita saat ini yang mengklaim klinik sebagai suatu hal yang irasional, yang tidak ilmiah, berdasarkan pemahaman kita yang memegang teori-teori dari barat.
ketika kita menjadi masyarakat Jawa, manusia Jawa, satu hal yang harus kita pegang teguh, yakni jangan sampai kita hilang Jawa. Wong Jawa ojo ngasih hilang Jawa. Artinya bahwa sebagai masyarakat Jawa, kita harus memahami benar-benar semua hal terkait budaya, ilmu pengetahuan, ritual, tradisi dan sebagainya yang ada di dalam masyarakat Jawa. Dengan apa? Dengan metodologi Jawa, bukan dengan standarisasi metodologi Barat. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel. Salam Madang, Orang Madang, Semaput.